Maaf, saya harus sampaikan. Wallahi, belum pernah saya mendapatkan satu pendapat yang sahih bahwa sholat harus renggang. Iman fiddin rahimakumullah. Kembalilah kepada sholat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bersatu. Ini ketemu ini, kaki ketemu kaki. Ini ajaran Allah dan Rasulnya. Justru pada saat kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang dahsyat ini, kembali kepada Allah, perbaiki sholat. Ustadz, kita harus atur jarak yang betul. Kau di luar, di rumahmu, sama istrimu segelas berdua, sama anakmu sepiring berdua, sama temenmu rangkul-rangkulan. Kenapa di masjid atur jarak? Padahal orang yang ada di masjid sudah bersih, lebih bersih daripada mereka yang di luar, mungkin tidak pernah berwudu. Kenapa kau atur jarak? Kenapa tidak adil kalian? Kau lecehkan ajaran Allah dan Rasulnya karena ketidakadilan. Di luar kau di mall pegangan sama orang, di masjid kenapa atur jarak? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu firman-Nya berupa kesaksian. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti sampai rumah dibaca. Surat 9 ayat 18. Ahlul masjid, bersih badannya, bersih hatinya. Cuman sayang, ketemu ndak salaman, sholatnya aneh. Padahal sudah dijamin oleh Allah bersih. Tapi dengan orang-orang di luar yang tidak dijamin oleh Allah bersih hatinya dan mungkin badannya tidak bersih, kalian tidak mengatur jarak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalal ladzi yuballighuni hubbak. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah di masa-masa fitnah seperti sekarang ini, di zaman fitnah di mana kebanyakan penduduk bumi telah menjadi ingkar kepada Allah semata-mata karena rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala masih menempatkan iman dan Islam ke dalam diri kita. Semoga itu tetap sampai kematian datang. Kemudian saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman fiddin rahimakumullah. Setiap makhluk Allah, setiap manusia, setiap tumbuh-tumbuhan dan juga setiap binatang dan makhluk-makhluk yang lain mempunyai karakter dasar. Kalau karakter dasarnya itu hilang pada makhluk tersebut, maka dia akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya dan akan berada dalam posisi yang lemah dan hina. Contoh, api karakter dasarnya panas. Kalau hilang panasnya, api itu tidak menjadi perkasa. Begitu juga air, ya. Begitu juga hewan. Apabila hilang karakter dasarnya harimau, katakanlah, jadilah dia harimau ompong yang keberadaannya tidak menakutkan musuh-musuhnya, bahkan menjadi bahan tertawaan. Nah, seorang muslim juga mempunyai karakter dasar. Dan karakter dasar seorang mukmin ini banyak. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Karakter dasar seorang mukmin selalu bersatu, bersaudara, membina kekuatan.
fa aslihu baina akhawaikum. Maka Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rawatlah persaudaraan di antara kalian supaya tetap kalian bersaudara. Kita lihat di dalam sejarah, Rasulullah selalu merawat persaudaraan tersebut. Dengan cara apa? Apa kata Rasulullah? Perbanyaki salam. Supaya apa? Supaya kalian bisa saling membina hubungan persaudaraan dengan baik. Kalau sholat, softnya dirapatkan. Supaya apa? Makin erat hubungan kalian. Itu para sahabat mempraktekkan persoalan ini. Kalau ketemu kawannya, assalamualaikum. Naik kuda, bareng-bareng naik kuda. Dipisahkan oleh satu pohon, ketemu lagi, assalamualaikum. Kenapa? Karena ini yang akan membawa kepada persaudaraan. Ada seorang sahabat tidak terlalu kaya, terkenal dengan kefakiran dan kemiskinannya, namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini setiap hari ke pasar. Ditanya oleh teman-temannya, ya Ibnu Mas'ud, kenapa kau ke pasar? Kau mau beli apa? Kau kan miskin. Dan kau tak punya lapak di pasar, tak ada toko, mau jual apa? Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku ke pasar hanya untuk mengucapkan salam kepada orang-orang. Muter lagi, assalamualaikum. Kenapa? Karena mengucapkan salam adalah wa aslihu baina akhawaikum, membina persatuan. Maka iman fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa kata Allah? Berpegang teguhlah kepada Allah. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Maksudnya kepada Al-Qur'an, kepada syariat. Wala tafarraqu, jangan saling berselisih. Ayat ini memberikan satu rumus. Apa rumusnya? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an tidak akan saling berselisih. Kalau seseorang berselisih, maka ada yang salah pada sikap dia terhadap Al-Quran, terhadap syariat. Maka iman fiddin rahimakumullah, dari dua ayat itu kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Karakter dasar seorang mukmin selalu membina persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surat At-Taubah 71. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ada dua pekerjaan yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kalau itu ditinggalkan, kerusakan ada di mana-mana. Dua pekerjaan itu adalah amal ma'ruf nahi munkar. Tapi apa kata Allah? Ingat, pekerjaan itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seorang mukmin kecuali ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka membina persatuan sampai kepada satu keadaan yang sebagian melindungi sebagian yang lain. Maka iman fiddin rahimakumullah, kita hari ini hidup pada satu masa fitnah. Apa salah satu tanda zaman fitnah? Kemaksiatan di mana-mana. Kekafiran ada di mana-mana. Di samping masjid ada lokalisasi. Di samping SDIT ada bandar judi. Di samping perumahan kaum muslimin ada penjual togel. Di komplek kampungnya orang Islam ada kristenisasi. Kenapa hal itu terjadi? Karena kaum muslimin tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Apa sebabnya? Tak punya kekuatan. Kenapa? Tidak melakukan persatuan di antara mereka. Iman fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Aneh bin ajaib, ayat ini menjelaskan orang-orang yang beriman tidak sampai kepada persatuan, justru orang kafir membina persatuan, saling melindungi. Apa kata Allah? Kalau kau tidak lakukan hal seperti itu, maka akan timbul kerusakan di muka bumi ini. Tidak terlalu berlebihan. Kalau ada para ulama-ulama yang lurus sudah sampai kepada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya?
orang kafir hari ini sudah sampai kepada kekuatannya. Mereka menggunakan sarananya untuk menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin berada pada puncak kelemahannya. Apa sebabnya? Sebab utamanya kaum muslimin tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dan tidak membina persatuan. Maka iman fiddin rahimakumullah, sekali lagi, tidak ada pesan yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada sidang yang mulia ini kecuali satu: karakter dasar seorang mukmin selalu bersatu. Dan apabila seorang mukmin tidak melakukan persatuan, maka dia sedang membawa dirinya pada meninggalkan syariat Allah. Aku qouli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisyairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ba'd. Iman fiddin rahimakumullah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Kenapa hal ini saya sampaikan? Ini pelajaran kelas 1 kalau kita belajar Islam. Umat Islam harus bersatu. Karena hari ini kita melihat satu fenomena yang aneh. Fenomena apa itu? Di satu sisi orang kafir di puncak persatuannya dalam rangka untuk membina kemaksiatan, membawa manusia kepada kehancuran dan kerusakan, justru kaum muslimin berada di puncak perpecahannya. Barang siapa yang memutus silaturahmi tidak akan pernah masuk jannah. Serius ini? Maka Iman fiddin rahimakumullah, sudah tiba saatnya bagi kita untuk membina persatuan. Kalau persatuan hilang, kita tidak akan pernah bisa melakukan silaturahmi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan banyak maaf, silaturahmi ini mulai diputus hari ini. Tidak terlalu berlebihan kalau saya sampaikan di masjid ini. Sudah ada satu fenomena yang aneh di kalangan kaum muslimin. Sama-sama sholat di satu masjid, sama-sama berada di shaf pertama, sama-sama iktikaf di masjid tersebut, sama-sama mendengarkan pengajian, sama-sama mengaji, sama-sama sholat dengan khusyuk. Tapi waktu jumpa tidak salaman. La salam wala salaman. Dan kalau ditanya kenapa kau tidak salaman, apa jawabannya? Ustadz bedo. Ustadznya beda. Di masjid loh ini. Di kalangan ahli masjid, mereka yang tertambat hatinya di masjid sudah tidak salam satu dengan yang lain. Maka iman fiddin rahimakumullah, ini puncak perpecahan di antara puncak perpecahan di kalangan kaum muslimin. Maka sekali lagi mari kita kembali kepada karakter dasar seorang mukmin. Apa itu? Persatuan, terutama di masa sekarang ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, dalam sejarahnya Protestan dan Katolik selalu bermusuhan, musuh berbuyutan. Tapi hari ini atas nama menyerang kaum muslimin mereka bersatu. Di dalam sejarahnya komunis Rusia dan komunis Cina tidak pernah bisa bersatu, mereka berperang. Tapi hari ini atas nama menghadapi kaum muslimin mereka bersatu. Dan orang-orang kafir membina persatuan untuk apa? Menghadapi kaum muslimin. Maka sudah tiba saatnya buat kaum muslimin untuk membina persatuan. Maka iwan fiddin rahimakumullah, sehubungan dengan itu, maka sebagai seorang dai, sudah tiba saatnya bagi saya untuk menyampaikan nasihat kepada Anda sekalian. Kalau ini tidak saya lakukan, saya berdosa. Maka saya nasihatkan kepada masjid yang indah ini. Dulu 10 tahun yang lalu saya ke sini, masjid ini sempit, tak ada kamar mandinya yang besar. Allah memberikan satu nikmat dan saya dengar kajiannya juga makmur. Maka dalam menghadapi ujian Allah yang namanya corona, lakukan apa yang harus dilakukan. Pakai masker, silakan. Sanitizer, silakan. Segala macam. Tapi ingat, jangan lakukan 3 hal. Yang pertama, jangan menutup masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala
Para ulama sudah sampai kepada satu kesimpulan dari firman Allah dan hadis Nabi bahwa di masa wabah melanda kaum muslimin boleh melakukan dua hal. Sholat di rumah boleh, sholat di masjid boleh. Jangan dilarang. Maka masjid harus dibuka, jangan ditutup. Yang kedua, jangan sampai tidak melakukan salaman. Ya, gara-gara corona tidak salaman. Apa ini? Kekuatan kita ada pada persatuan. Salaman. Dan yang ketiga, banyak maaf, saya harus sampaikan. Wallahi, belum pernah saya mendapatkan satu pendapat yang sahih bahwa sholat harus renggang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kembalilah kepada sholat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bersatu, ini ketemu ini, kaki ketemu kaki. Ini ajaran Allah dan Rasulnya. Justru pada saat kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang dahsyat ini, kembali kepada Allah, perbaiki salat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yaumal qiyamah salatuhu au kama qala. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amal-amal seorang hamba salatnya. Kalau salatnya bagus, anjaha wa aslaha, dia berbahagia. Tapi kalau salatnya jelek, khoba wa khosira, dia menyesal dan rugi. Perbaiki salat. Ustadz, kita harus atur jarak yang betul. Kau di luar, di rumahmu sama istrimu segelas berdua, sama anakmu sepiring berdua, sama temenmu rangkul-rangkulan. Kenapa di masjid atur jarak? Padahal orang yang ada di masjid sudah bersih, lebih bersih daripada mereka yang di luar, mungkin tidak pernah berwudu. Kenapa kau atur jarak? Kenapa tidak adil kalian? Kau lecehkan ajaran Allah dan Rasulnya karena ketidakadilan. Di luar kau di mall pegangan sama orang, di masjid kenapa atur jarak? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu firman-Nya berupa kesaksian. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti sampai rumah dibaca. Surat 9 ayat 18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah faulaika ayyakunu binal muhtadin. Loh, jelas mereka yang tertambat hatinya di masjid seperti anda ini, selama mereka melakukan 5 pekerjaan: mendirikan salat, beriman kepada Allah, yaumul akhir, mendirikan salat, zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Yahi, seseorang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah kecuali hatinya bersih. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ahlul masjid bersih badannya, bersih hatinya. Cuman sayang, ketemu ndak salaman, sholatnya aneh. Padahal sudah dijamin oleh Allah bersih. Tapi dengan orang-orang di luar yang tidak dijamin oleh Allah bersih hatinya dan mungkin badannya tidak bersih, kalian tidak mengatur jarak. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekaligus inilah sarana untuk membina persatuan. Pengajian kita sudah diganggu oleh orang-orang yang mungkin tidak suka pengajian. 4-5 bulan kita tidak bisa datang pengajian karena corona katanya. Silaturahmi terganggu, 5 bulan tidak ada silaturahmi karena corona katanya. Sekolah anak-anak kita terganggu. Pada saat mereka produktif untuk belajar, justru mereka megang alat yang apabila salah digunakan bisa membawa ke neraka. HP, pendidikan anak terganggu. Maka sudah tiba saatnya sholat kita tidak boleh diganggu. Jangan-jangan yang ngarang sholat seperti ini, mereka yang nggak pernah sholat, nggak pernah masuk masjid, dan tidak suka kita bersatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum.
Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wa alif baina qulubihim, wahdihim subulas salam, wa ahrishum minad dhulumati ilan nur, wa jannibhumul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim ma abqaitahum, waj'alhum syakirina li ni'amik musnina bihi alaik qabiliha wa atmimha alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur mujahidin wal muslimin wal mustad'afina fi Palestin, fi Suriah, wa fi Afghanistan, wa fi baladina hadha Indonesia, wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al maut. Allahumma ya muqallibal qulub ya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.